Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah tonton, Yamaha emang gila-gilanya di awal 2026 ini. Mereka meluncurkan banyak model, saat yang paling menarik tentu saja ini nih, yang versi Yamaha 70 tahun anniversary. Jadi ada 4 model yang dengan livery khusus ini, warnanya merah putih ini, yaitu ada XSR 155, ada R15M, MX King, dan Aerox. Dan Popo udah ngulas yang Aerox dan MX King. Nah, saya sekarang mau ngulas yang XSR 155 yang secara tampilan wow, gak kalah eye-catching, dan saya rasa ini bakalan bikin bingung yang lagi mau beli Kawasaki W175 atau TVS Ronin, karena ini liverynya eye-catching banget dong. Apalagi daya tarik berikutnya adalah ini motor pastinya special edition atau bisa dibilang limit edition karena hanya keluar di tahun 2026 ini, teman-teman. Jadi di tahun 2027 nanti pastinya sudah nggak ada yang versi ini, karena ya ini untuk memperingati 70 tahun kehadiran Yamaha di dunia. Oke, sekarang kita mau lihat bareng, lihat detailnya dari XSR 155 ini. Kita awali aja dari area depan. Bentar. Lihat keseluruhan dulu deh. Pastinya ini secara tampilan ya, secara desain nggak ada perbedaan dibanding versi standar, tapi bedanya adalah liverynya aja. Meski begitu, banyak detail yang berbeda dan keren banget. Yuk kita lihat dari area depan. Oke, dari depan lampunya pastinya tidak ada perbedaan ya, karena emang secara spesifikasi teknis tidak ada yang berbeda. Dia tetap pakai lampu LED, ada 2 klaster, atas bawah gitu, dan dipisahkan oleh garis gitu, dan ada tulisan XSR, dan ada DRL di bagian atas gitu. Dan di bagian kanan kirinya ada lampu sen yang ternyata masih pakai bohlam dong. Ini masih kayak miliknya Vision zaman dulu kala ya. Belum dikasih yang model LED. Mungkin next kalau ada facelift akan dikasih LED ya. Semoga lah ya. Terus turun bawahnya ini ada spatbor yang warnanya merah dan merahnya solid dan finishingnya tuh glossy, teman-teman. Cakep ya. Apalagi ditemukan dengan suspensi depan upside down yang tabungnya warnanya emas sehingga kesannya mewah. Lalu turun bawah, peleknya terus tidak ada perubahan ya. Tetap palang khas yang dipakai oleh Vision R gitu. Lalu di bagian kanan ada rem depan cakram, diameternya cukup besar dan dikawal kaliper 2 piston, dan belum ada ABS-nya, teman-teman. Ini salah satu yang kalau dibanding W175 terbaru ini kalah nih, karena belum ada ABS. Kalau W175 sekarang ada ABS single channel, termasuk di TVS Ronin juga ada ABS-nya. Udah, kita naik ke atas, kita lihat area bodi dulu deh, karena ini yang beda banget sebelum kita lihat ke area stang ya. Bagian tangki ini yang paling jadi daya tarik utama ya, karena livery khas yang diturunkan dari Yamaha WZF R7 di tahun 99 ya. Jadi inspirasinya dari motor itu, motor yang dipakai di World Superbike, ini diterapkan di bagian area tangkinya ini, teman-teman. Jadi kombinasi antara merah dan putih. Merahnya itu di bagian yang tengah ya, dan warnanya solid sama dengan spatbor, dengan warna putih di bagian samping kanan kirinya. Dan ini putihnya tuh ada metaliknya gitu ya. Jadi sekilas kayak warna-warna mutiara gitu tuh. Dan di sini detailnya cakep ya. Ada emblem Yamaha, ini 3D bukan stiker, tapi di bawahnya ada stiker yang kayak di Yamaha WZF R7 teman-teman tuh. Yang model kayak gini, kayak checkered flag sekilas ya. Terus di bagian tengah ini yang spesial lagi ada emblem 3D. Ini 3D dong. Ya, ini ada tulisannya Yamaha 70 tahun anniversary, teman-teman. Ini yang bikin mahal ya, spesial. Di bagian kanan tentu saja juga sama ya, ada tulisan Yamaha dan stripping kecil di bagian bawahnya. Dan ini kalau dibanding model-model lain ya, R15M, MX King maupun Aerox, ini yang motif gininya paling kecil banget karena ya bodinya paling mungil gitu, teman-teman. Oke, geser ke belakangnya, ada tulisan XSR 155 di bagian tutup aki. Ini tulisannya kombinasi merah dan putih juga, sesuai dengan bodinya. Terus ke bagian belakang bodinya, yang mungil ini juga warnanya putih, teman-teman. Dan ini sama sekali tidak ada merah-merahnya. Di bagian sini pastinya ada ciri khasnya XSR ya, yang plat aluminium, terus ada bolongnya 3 gini. Ini khas banget. Sisanya tentu saja sama dengan XSR 155 yang model biasa ya. Mulai dari stang sama, masih pakai model pipa dan tidak terlalu tinggi. Lalu saklar-saklarnya di kanan kirinya sederhana banget. Di kanan cuma ada engine cutoff dan starter jadi satu, tidak ada tombol lain. Lalu model gasnya yang model push pull dan ala-ala gas spontan. Uhuy. Jadi gini, terus hand gripnya khas Yamaha, di ujungnya ada bandu stang kecil. Rem depannya
handle-nya tidak ada setelan. Ini terus tabung minyak remnya kotak ini. Terus di bagian kiri ini juga tombolnya sederhana aja. Di depan ada buat pass beam. Ini buat lampu jauh dekat, buat klakson dan buat sen. Jadi sederhana sekali ya. Terus speedometernya ini juga cukup sederhana walaupun sudah digital ya. Pakai layar negatif display. Infonya cukup banyak ya. Ada tachometer, ada gear position, ada kecepatan, fuel meter, ini ada odometer, trip 1, trip 2, jam, konsumsi bahan bakar real time, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Lalu ini untuk nyeting kecerahan layarnya, balik ke odometer gitu. Terus ada lampu-lampu pastinya sekitar sini. Terus kalau ke belakang komputer ini ada kunci kontak yang masih mekanis, modelnya begini ya, cukup keren sih anak kuncinya. Terus ini ada pengaman magnetnya gitu. Kemudian spesifikasi teknis larinya tuh saja sama dengan SSR 155 yang model biasa. Kayak mesin ini tuh saja tetap 155 cc, SHC 4 katup, injeksi berbenih cairan dengan transmisi manual 6 percepatan dengan fitur asistensi per clutch ya. Ini kelihatan wajah mesinnya mengisi di sini, terus ada undercoil di sini. Ini tenaganya sekitar 19 HP dengan torsi 14,7 Nm ya. Mirip dengan R15 teman-teman. Terus rangkanya tetap yang Delta Box ya, khas banget keluarganya R15 walaupun ini motor agak retro tapi ada kesan modernnya teman-teman. Gitu. Terus roda belakang juga spesifikasinya tidak beda ya. Tetap pakai ban cukup lebar ya, 140/70 ring 17. Terus remnya belakang juga cakram tunggal dan tentu saja tidak ada BS. Dan yang keren di sini adalah kayak R15 ya. Lengan AI-nya yang model banana, jadi kesannya tuh sporty dan kelihatan beda gitu. Terus suspensinya monoshock. Kemudian posisi berkendaranya ini juga tidak berbeda ya. Ini punya tinggi jok 810 mm. Jadi sebenarnya cukup ramah ya buat tinggi-tinggi 170 cm-an. Saya 173 cm, bobot 65 kg. Ketika kedua kaki turun masih nampak dengan sempurna. Posisi stangnya cukup rendah dan lebar. Terus posisi pijakan kakinya cukup nangkring ya. Masih ala-ala R15 gitu. Jadi walaupun ini tampilannya retro naked bike, tapi secara posisi berkendara tergolong sporty sih teman. Agak nunduk gitu. Makanya ini kalau buat riding harian cukup pegel ya. Dan yang jadi handicap berikutnya adalah joknya ya. Cukup padat ya. Kaku gitu kulitnya. Jadi kayak keras gitu teman. Jadi makanya biasanya kalau teman-teman yang pakai SSR biar lebih nyaman, ini joknya dimodif ya, ditambahin latex itu biar lebih empuk. Gitu. Ya maklum karena basicnya adalah dari R15 gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Yamaha SSR 155 Special Edition yang limited edition seri 70 tahun Yamaha yang lahirnya tuh ternyata tahun 1955 gitu. Dan ini dihitungnya sampai 2025 kemarin ya. Tapi motornya keluarnya baru di tahun 2026 gitu. Oke lah, gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari sampai akhir. Jangan lupa kalau suka dengan video ini tekan tombol like-nya. Lalu buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe gratis loh. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV. Dan kalau IG saya @otomotif dan IG-nya videographer cek Afriandi. Follow juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.